Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang sistem informasi pendidikan. Masih cerita. Di sini kita memahami bahwa SIM atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini harus dipadukan dengan organisasi, dengan manajemen. Jadi yang dimaksud dengan organisasi di sini tidak hanya organisasi yang dikatakan dalam singkatannya organisasi mirip BEM yang gitu, enggak. Jadi organisasi di sini bisa bermakna atau mengarah ke perusahaan, kantor. Jadi di mana tempat yang akan diterapkan SIM. Nah, itulah sekolah. Dalam organisasi itu pasti ada manajemennya. Sehingga SIM harus diterapkan dengan memperhatikan manajemen yang ada dalam sebuah organisasi. Itulah sambung-sambungkan. Oke. Dan perkembangan SIM, Sistem Informasi Manajemen ini, ada istilah Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Tapi bukan bahasa Sunda ini. Sistem Informasi Akuntansi. Ini harus ada integrasinya, harus saling melengkapi. Jadi bagian yang manajemen dengan bagian akuntansi itu harus terhubung, terintegrasi. Kalau aplikasi dikembangkan dengan memperhatikan konsep-konsep SIM. Nah, dengan SIM ini, maka sebuah sekolah atau institusi pendidikan atau perusahaan bahkan dapat terbantu untuk unggul dalam bersaing ya dengan lembaga yang lain, dengan sekolah yang lain. Kalau sekarang contohnya sekolah A sudah menerapkan SIM yang bagus, terus yang lain tidak memperhatikan SIM yang bagus, maka tentu saja yang menerapkan SIM yang bagus akan secara ikhtiar akan lebih unggul dibandingkan sekolah yang SIM-nya bagus, apalagi dibandingkan dengan sekolah yang belum menerapkan sistem informasi, bahkan belum menerapkan aplikasi, dan mereka masih mencintai proses-proses manualnya, sistem-sistem manualnya yang tanpa komputerisasi. Hal apakah itu mungkin terjadi? Ya, untuk lembaga-lembaga tertentu yang tidak mau transparansi, yang tidak mau teraudit secara tools, secara komputerisasi, mereka ada yang enggan. Pejabat-pejabat sebagian kecil pejabat-pejabat yang biasa bermain tanda kutip kurang bagus, negatif dalam menjalankan manajemennya, mereka tidak mau ketahuan kenakalannya atau kinerjanya buruk. Nah, maka boleh jadi menolak hadirnya penerapan SIM. Nah, dengan SIM juga kualitas produk atau jasa. Kalau pendidikan berarti adanya di jasa. Walaupun kalau pendidikan yang bagus bisa menghasilkan produk juga. Siswa-siswa buat produk dan itu bisa layak jual. Tetapi kalau secara bawaan dasar, pendidikan itu memberikan jasa. Semakin bagus SIM, maka kemungkinan besar jasa yang ditawarkan akan semakin bagus. Bahkan dalam promosi sebuah sekolah akan semakin bagus. Pemberian informasi sekolah untuk calon-calon siswa atau calon orang tua siswa itu akan semakin bagus. Apalagi sekarang menjelang transformasi digital. Semua serba digital, bisnis digital, bahkan sekarang setelah COVID. Nah, hampir semua berbasis internet. Ya, maksud digital di sini online internet. Nah, barang siapa yang sekolahnya tidak mau upgrade, tidak ada rencana untuk membangun web, mengembangkan medsosnya, maka mereka harus bersiap-siap tertinggal. Sebagus apapun cara manualnya, pinter-pinter gurunya,
di sekolah. Kalau penyampaiannya terus-terusan manual, maka mereka akan tertinggal. Dalam promosi tentu saja akan sangat terlihat tertinggal. Sekolah yang menggunakan SIM bisa saja sekolahnya didatangi calon-calon siswa dari luar daerah, apalagi yang swasta, apalagi yang tidak terkena dengan zona tertentu. Apalagi kalau perkuliahan itu bisa juga mengundang mahasiswa di luar negeri untuk daftar di kampus kita. Tuh. Di sini kita bicara tentang sistem ya. Sistem ini teman-teman mungkin sudah sering menyebutkan kata sistem. Ada sistem pencernaan, terus sistem pernafasan. Kalau di komputer, sistem komputer, sistem pengolahan data, sistem informasi manajemen. Nah, makna sistem ini yang paling mudah diingat sama saya itu karena banyak yang mendefinisikan sistem-sistem berdasarkan bahasa mereka sendiri. Nah, yang saya mudah ingat itu sistem merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi. Nah, kalau komputer, contohnya komponen-komponennya kita mengenal ada brainware, ada orangnya yang mengoperasikan, ada software, ada hardware-nya. Itu kalau disebutkan sistem, maka itulah sebuah sistem. Karena kalau komputer sebagus apapun, komputer kalau tidak dioperasikan, itu tidak akan bermanfaat yang maksimal. Atau jangan dibawa-bawa lah manusianya. Kita hanya software dan brainware saja. Contohnya hardware-nya bagus sekali, mahal sekali komputernya, tapi software-nya hanya mengetik saja. Itu berarti kurang maksimal. Dan atau ada di Microsoft Office saja, ada menu yang error. Nah, itu kalau Microsoft Word dikatakan sistem, terus ada yang error, berarti komponen itu atau subsistem itu error menyebabkan sebuah sistem tidak terbangun, tidak berjalan dengan baik. Atau bahkan boleh jadi sistem tersebut kalau kehilangan komponennya bisa dikatakan tidak disebut sistem, alias bisa dikatakan sistemnya dengan sistem yang berbeda, namanya yang berbeda. Jadi tenang saja. Nah, yang jelas singkatnya sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi. Jadi kalau dalam komputer itu ada inputnya dari mouse di keyboard, langsung ada diproses pakai CPU dan ditampilkan di layar itu satu sistem pengolahan data itu mulai dari ngetik langsung diproses oleh komputer, oleh CPU-nya, langsung ditampilkan atau dicetak bahkan. Nah, itu sistem dalam komputer. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem. Sistem memiliki tujuan. Ya, sekolah juga merupakan sebuah sistem. Maka tujuan sekolah biasanya suka dijabarkan dalam visi dan misi, bahkan ada juga yang dijabarkan dalam tujuan tersendiri. Jadi sekolah paling unggul di bidang apa? Itu mirip itulah. Berarti kalau komputer dalam membuat aplikasi, tujuannya contohnya untuk menjaring calon siswa baru. Itu. Memiliki batas, tentu saja sistem punya batas. Contohnya sekarang, walaupun terintegrasi atau ada keterkaitan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi, itu ada batas. Bahkan ada sebuah aplikasi yang memang terintegrasi sama sekali. Contohnya Microsoft Office dengan Google Doc, itu tampilannya sangat mirip, tetapi tidak terintegrasi secara langsung, kecuali kalau contohnya di download dijadikan doc. Nah, itu lain lagi. Ini mah bawaan awalnya, default bawaan pabrikan. Nah, di sini subsistem. Apa bedanya subsistem dengan sistem? Nah, ciri-ciri sistem itu punya subsistem. Subsistem, sub itu bagian.
berarti subsistem itu bagian dari sistem. Kalau sekarang disebutkan satu unit komputer itu merupakan sebuah sistem, maka keyboard, mouse, atau layar itu subsistem. Nah, kalau sistem komputer itu tidak memiliki salah satu dari yang disebutkan sama saya barusan, maka tidak disebut sistem komputer secara yang secara utuh, yang utuh. Dengan kata lain, subsistem lebih kecil dari sistem atau bagian dari sistem. Oke, nah di sini tadi sistem itu ada keterikatan. Tadi ada saling terikat, saling interaksi, dan komponen yang saling terikat, saling berinteraksi. Nah, begitu. Kalau masing-masing, contohnya sistem pernapasan, hidung misah, terus paru-paru misah. Nah, itu bukan sistem pernapasan lagi. Boleh jadi nanti namanya beda, jadi sistem hidung saja. Ada di dalam sistem hidung ada bagian-bagian, ada jerawatnya, ada kulitnya. Di sini katanya karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem ada punya komponen, betul tadi kan punya komponen. Komponen itu bagian-bagian yang membangun hingga menjadi sistem. Bagian-bagian yang dibangun, yang apabila dibangun akan membentuk sebuah sistem yang utuh. Contohnya keyboard dipisah-pisahkan awalnya, terus dirakit, jreng, jadilah itu sistem komputer. Karakteristiknya punya batasan atau boundary, tadilah sudah bahwa sistem punya batas. Karena komputer dengan HP meskipun bisa dikoneksikan sebenarnya itu ada batasan. Nah, begitu. Komputer satu dengan komputer yang lain itu ada batasannya. Tidak langsung koneksi kalau tidak dikonekkan sama itu. Environment ada lingkungannya. Interface ada tampilannya. Kalau di di program itu biasanya jurusan informatika suka ketika membuat program itu diminta user interface, jadi tampilan-tampilan program. Jadi tampilan-tampilan seperti ini nih. Nah, tampilan ini apakah harus ada menu home, profile, inkubator, terus di sini ada search, di sini ada artikel, nah itu dibuat tampilannya. Jadi disebutnya interface. Ada inputnya, punya input karakteristik. Input itu berarti masukan ya. Kalau di komputer dikenal dengan alat inputnya itu dikenal dengan keyboard, mouse, dan kawan-kawan lah yang bisa untuk menginputkan sesuatu ke dalam komputer, menginputkan data ke dalam komputer. Data itu bisa teks, bisa gambar, bisa video. Nah, terus memiliki outputnya bentuk bisa di print ya, atau bisa juga ditampilkan di layar, di monitor. Proses tadi pakai CPU ya. Kalau di komputer, istilah CPU ini memang CPU itu prosesor, tapi karena kesulitan untuk menyebut casing yang di dalamnya banyak komponen kuat, maka disebut CPU. Padahal CPU itu setahu saya itu sebagai otaknya. Nah, maka nama CPU itu mewakili komponen-komponen lain yang ada dalam casing, yang ada dalam casing komputer, apalagi casing komputer jangkrik yang besar. Itulah, kalau yang kecil bisa jadi di bawah keyboardnya, seperti laptop. Ada tujuan, ada target, ada sasaran, ada tujuan. Tadi sudah disinggungnya, punya tujuan. Komponen sistem itu ada input, ada proses, output. Nah, ini sudah, yang ini jelas barusan. Kendala. Jadi kendala masuk ke komponen sistem. Kontrol. Bagaimana sistem itu dijalankan. Ada pengontrol, ada kontrol sistem. Bahkan bisa jadi secara otomatis dilakukan. Kalau kita ada task manager di komputer, kontrol ARTDL, itu biasanya ada proses komputer atau program-program yang sedang dijalankan di sebuah komputer. Feedback, masukan. Oke. Sini
ada modeling sistem informasi. Pemodelan sistem informasi, nah ini nih, memiliki pengertian sebagai suatu sistem informasi perusahaan yang berbentuk software diubah menjadi dokumentasi yang dilakukan oleh seorang sistem analis. Nah, orangnya disebutnya sistem analis, ya. Kalau kegiatannya berarti menganalisis sebuah sistem. Nah, biasanya ketika setelah dianalisis itu dibuat pemodelannya atau modelingnya. Jadi sebelum dibuatkan aplikasi itu harus ada gambarnya. Siapa sih yang akan menggunakan program yang akan kita buat? Siapa yang akan menggunakan? Siapa adminnya? Contohnya admin. Terus kepala sekolah. Terus bagian kurikulum. Nah, itu guru-guru, terus siswa kalau di sekolah itu masing-masing punya hak akses yang berbeda. Nah, itulah tugas sistem analis. Analis sistem untuk menganalisis siapa calon pengguna yang akan menggunakan aplikasi yang kita buat. Terus pembagian hak aksesnya itu oleh analis sistem. Nah, udah digambarkan, barulah nanti dibuat gambar. Tetapi kalau di dalam skripsi prodi informatika biasanya ya digarap dua-duanya, analisnya oleh seorang, programnya oleh seorang. Kan itulah. Oke. Di sini nanti nanti di bawah dilanjutkan ini bahasanya. Nah, sekarang ada bahasa dalam sistem informasi. Sistem informasi di sini lebih mengerucut pada sebuah aplikasi. Maka untuk mengembangkan sebuah aplikasi itu butuh bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu antara lain ada PHP, ada HTML, ada Java. Nah, walaupun teman-teman memang bukan jurusan informatika, mengenal itu sebagai orang manajemen pendidikan, bagusnya akan lebih bagus. Apalagi kalau ada yang mau nyoba-nyoba akan lebih bagus lagi. Tetapi minimal kita agak mengenal tentang istilah-istilah bahasa pemrograman. Sebagai contohnya saya coba di sini ada di link ini nih, tab. Ya, sebentar. Nah, di sini saya membuat tentang HTML kalau di bawah PHP. Seperti apa tampilan bahasa pemrograman yang biasa ini untuk digunakan membuat sebuah web. Ini bahasa pemrogramannya. Ini seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi untuk menuliskan "Hi, I am learning HTML. HTML will be used as basic for PHP programming." Nah, atau untuk yang ini, nah tulisan ini disebutnya judul tab. Nah, maka harus nulis exercise 1. Ya. Kalau ingin web 1 berarti di sininya web 1. Ini gambaran dari bahasa pemrograman. Atau bahasa pemrograman yang PHP kita coba. Kita lihat ya, menggunakan echo. Ini untuk memunculkan hello world. Nah, maka di dalamnya begini. Ini disebutnya kode atau script. Script bahasa pemrograman PHP seperti ini. PHP. Ini PHP bahasa pemrograman, bukan PHP kabogong. Ya. Oke. Oke lah, ini tutup dulu. Kembali lagi ke sini. Selanjutnya ada istilah pendekatan sistem. Nantilah berlanjut, kita cut dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.